Kayla bisa bekerja tanpa dihantui rasa bersalah. Di Sinar Abadi, ia membuktikan kata-katanya. Motivasi yang tak terbatas itu mengubahnya menjadi pekerja yang paling giat. Ia menyerap ilmu dengan cepat, menutupi gap 15 tahun dengan semangat saja. Setiap malam saat ia pulang, ia akan memeluk Sofia dan berterima kasih. Ia bahkan mencium kelima putrinya yang sudah terlelap. Kelelahan fisik Kayla memang luar biasa, tetapi hati dan jiwanya kini memiliki ruang untuk bernapas. Meskipun rumah mereka masih terasa sepi tanpa kehadiran Reza, pondasi baru telah dibangun. Dinding-dinding rumah itu kini berdiri kokoh, ditopang oleh cinta seorang ibu yang berjuang, dibantu oleh keikhlasan seorang bibi, dan dikuatkan oleh kesadaran kelima gadis yatim bahwa mereka harus saling menjaga. Perjuangan itu belum usai, namun Kayla sudah menemukan ritmenya. Ia menatap foto Reza di meja kerjanya. Kami baik-baik saja sayang, kami terus berjalan. Kamu tidak perlu khawatir, kami kuat. Kami adalah tim putri dan bibi yang tangguh, bisik Kayla dalam hati. Sebelum ia mematikan lampu, siap menyambut fajar dengan semangat seorang pejuang baru. Tidak terasa, bulan-bulan berlalu secepat daun yang gugur. Musim telah berganti, dan begitu pula keadaan di rumah Kayla. Dengan kehadiran bibi Sofia, kekacauan logistik mereda, digantikan oleh rutinitas yang teratur dan penuh kasih sayang. Kayla kini bisa sepenuhnya fokus pada pekerjaannya di Sinar Abadi. Di kantor, ia bekerja tanpa mengenal lelah, tanpa memperdulikan statusnya sebagai staf administrasi keuangan yang jauh di bawah level pendidikannya. Ia adalah orang pertama yang datang dan yang terakhir pulang. Tumpukan berkas yang dulu terasa asing, kini ia kuasai. Ia tidak hanya menyelesaikan tugas, ia mencari tahu mengapa tugas itu penting dan bagaimana cara melakukannya lebih efisien. Kayla tahu ia tidak punya waktu untuk belajar secara perlahan. Kehidupan 5 anaknya adalah tenggat waktu baginya. Dedikasi dan loyalitas Kayla yang totalitas ini segera menarik perhatian banyak orang, terutama Tuan Adrian. Ia sering melihat Kayla masih di meja kerjanya jauh setelah jam pulang, hanya ditemani lampu meja yang remang-remang. Suatu malam, saat Kayla sedang mengecek kembali laporan keuangan bulanan, Tuan Adrian menghampirinya. Bu Kayla, ini sudah hampir jam 8 malam. Bibi Sofia pasti sudah menunggu, tegur Tuan Adrian dengan nada khawatir. Kayla tersenyum kecil. Hanya tinggal beberapa data lagi, Tuan. Saya ingin memastikannya akurat sebelum besok diserahkan. Tuan Adrian berdiri di sampingnya, melihat grafik dan angka-angka yang ditelusuri Kayla. Ia terkesan.
wanita yang baru kembali ke dunia kerja setelah 15 tahun ini, menunjukkan ketajaman analisis yang luar biasa. Ia bahkan menemukan beberapa kesalahan kecil yang dilewatkan oleh akuntan senior. Anda tidak perlu bekerja sekeras ini, Bu Kayla. Gaji yang Anda terima, Tuan Adrian menggantung kalimatnya. Gaji yang saya terima adalah nyawa bagi anak-anak saya, Tuan. Potong Kayla lembut, tanpa menoleh. Saya harus memastikan saya layak mendapatkan setiap rupiahnya. Dan yang lebih penting, saya harus membuktikan bahwa kepercayaan Anda tidak salah. Tuan Adrian terdiam. Ia melihat loyalitas yang murni, yang melampaui sekedar kewajiban profesional. Ia melihat seorang ibu yang bekerja dengan jiwa dan raga. Semenjak itu, Tuan Adrian mulai memberikan tugas-tugas yang lebih kompleks dan menantang. Tugas yang seharusnya dikerjakan oleh junior analis, dan setiap tugas itu diselesaikan Kayla dengan sempurna. Kayla kini tidak lagi hanya disibukkan oleh pekerjaan administratif. Ia berpartisipasi dalam rapat-rapat internal. Pemikirannya dihargai. Dan ia mulai mendapatkan pengakuan. Hubungan finansial Kayla dengan perusahaan pun membaik. Tidak hanya gajinya yang dinaikkan Tuan Adrian secara berkala sebagai bentuk apresiasi. Ia juga mendapatkan bonus yang signifikan atas kontribusinya dalam menemukan kebocoran kecil dalam anggaran perusahaan. Di rumah, atmosfernya kini lebih tenang. Kayla bisa membeli kebutuhan sekolah Lana dan adik-adiknya. Ia bahkan bisa menyewa seorang pengantar jemput untuk Lini, Leta, dan Lira, sehingga Lana benar-benar bisa fokus pada pendidikannya. Suatu sore, Tuan Adrian memanggil Kayla ke ruangannya. Bu Kayla, beberapa bulan ini Anda telah menunjukkan kinerja yang luar biasa. Anda bukan lagi sekadar staf administrasi, kata Tuan Adrian, meletakkan 2 amplop di meja. Kayla merasa jantungnya berdebar kencang. Kami telah memutuskan untuk mempromosikan Anda. Anda resmi menjadi junior akuntan mulai bulan depan. Gajinya akan disesuaikan secara signifikan, katanya sambil mendorong amplop pertama. Kayla terkejut. Air mata syukur langsung memenuhi pelupuk matanya. Tuan Adrian, saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih banyak. Tunggu, ada satu hal lagi. Tuan Adrian tersenyum penuh arti, lalu mendorong amplop kedua. Ini adalah tiket untuk Anda dan kelima putri Anda. Pergi dan berlibur sebentar. Kalian layak mendapatkannya. Anggap ini hadiah dari Reza yang masih dicintai oleh Sinar Abadi Consulting.
Kayla membuka amplop itu. Air matanya tak terbendung. Tekad liburan itu bukan sekadar hadiah. Itu adalah pengakuan bahwa pengorbanannya dilihat, perjuangannya dihargai, dan yang paling penting, keluarganya tidak sendirian. Kini, Kayla tidak hanya mendapatkan pekerjaan, ia mendapatkan kembali harga dirinya. Dan yang paling berharga, ia telah memastikan bahwa kelima putrinya akan memiliki masa depan yang cerah, dibangun atas fondasi kerja keras dan cinta yang tak pernah padam. Beberapa hari sebelum keberangkatan, Kayla memutuskan untuk memenuhi sebuah janji batin. Sore itu, ia membawa kelima putrinya dan bibi Sofia ke pemakaman. Udara senja yang teduh menyelimuti makam raja yang kini diselimuti rumput hijau yang terawat. Mereka membawa bunga melati, bunga kesukaan raja. Lana dan Lini membersihkan nisan, sementara Leta dan Lira menaburkan bunga. Luna, si bungsu, duduk diam di pangkuan Kayla, menatap gundukan tanah itu dengan tatapan polos.